Kita terhubung bersama Pak Lukman Haris selaku Sekretaris PGRI Sumatera Selatan melalui sambungan Zoom. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Selamat siang. sebelumnya terima kasih Pak Lukman sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Kita langsung berbincang ya Pak Lukman. Ini kan kalau kita ketahui beberapa hari terakhir begitu banyak kecelakaan yang terjadi setelah melakukan study tour terakhir. Ini yang baru-baru ini kita dengar di kawasan Oki ya, Kayu Agung, ini para siswa SD dari Oku Timur ini dari Palembang kecelakaan di sana. Sebenarnya kalau kita runtut dari awal ini Pak Lukman, apa sebenarnya manfaat dari pelaksanaan study tour bagi siswa SD bahkan SMP dan juga untuk siswa-siswa lainnya, Pak Lukman? Ya, jadi begini, study tour itu hampir sama dengan karya wisata yang istilah kerennya sekarang itu namanya field trip. Nah, ini kegiatan ini sebetulnya kalau betul-betul dilaksanakan dengan baik, ya, itu eh, bermanfaat bagi siswa bahwa kalau selama ini siswa belajar di sekolah, dengan adanya kegiatan study tour itu mereka akan belajar di luar sekolah dengan mengetahui suatu proses secara langsung. Jadi artinya proses pembelajaran di tempat study tour itu mereka mendapat pengalaman secara langsung. Jadi Baik, tidak hanya berupa cerita-cerita, tidak hanya berupa catatan-catatan, tetapi mereka langsung, katakanlah misalnya masalah tempat-tempat yang bersejarah. Ya, kalau kalau di sekolah kan hanya diceritakan, hanya hmm, berupa foto-foto, tempat-tempat yang budaya, itu hanya diceritakan saja. Tapi dengan adanya study tour ini, mereka bisa melihat yang diceritakan oleh guru itu, yang mana yang dikatakan tempat bersejarah, budaya, dan sebagainya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ini harus betul-betul dipersiapkan secara matang. Apa tujuannya di kemana, ya? Kemudian temanya apa? Kemudian eh, yang harus dibawa itu kemana, ya? Kemudian travel yang digunakan itu kira-kira kualitasnya, ya, kualitas mobilnya, supirnya, dan sebagainya, travel yang sudah pengalaman bisa dijamin untuk keselamatan. baik, Pak Lukman. Saya kira kalau semuanya ini dapat dipersiapkan dengan baik, maka study tour itu bisa kita laksanakan. Namun Baik, perlu saya garis bawahi, pada dasarnya study tour itu tidak wajib, ya, tidak wajib dilaksanakan. Tetapi kalau dipersiapkan dengan baik, bisa saja itu dilaksanakan. Dan baik. itu pun sebetulnya antara tingkat satuan pendidikan harus beda. Mulai dari taman kanak-kanak, taman kanak-kanak itu ada istilah field trip, ada. Ya, SD Pak juga Lukman. ada field trip. Pak Ya, Lukman, saya potong Pak Lukman. Ini kalau kita, oke, saya sudah bisa mengambil intisari dari jawaban Anda ya mengenai manfaat dari study tour. Kita bisa iya, terima itu Pak. Tapi kan di sisi lain, berarti saya menggarisbawahi kata-kata Bapak tadi bahwa sebenarnya tidak wajib. Bahkan ini anak SD ya kemarin itu yang sampai mengundang begitu banyak kontroversi begitu ya, sampai harus iya. mengikuti study tour dan akhirnya kecelakaan. Nah, melihat banyaknya kecelakaan study tour hingga menyebabkan korban jiwa bahkan. Apakah menurut Pak Lukman study tour ini masih harus dilakukan oleh pihak sekolah, Pak? Jadi begini, study tour itu tidak harus keluar kota, ya. Bisa saja study tour itu di lingkungan sekolah itu sendiri, itu juga study tour namanya. Apalagi Hmm, di tingkat sekolah dasar, bisa dilakukan di daerahnya, di sekitarnya, tidak harus keluar kota. Ya. Itu kalau dia SMP begitu juga, SMA, ya, dan sebagainya. Jadi prinsipnya, ya, study tour itu bisa dilaksanakan asal tidak
memberatkan oleh kepada orang tua siswa dan tidak membahayakan. Jadi Iya, seperti anak SD itu sebetulnya belum pantas. pantas lah ya kalau dibawa keluar kota. Mungkin cukup study tour di dalam kota. Misalnya Yes. di Palembang ini di kota Palembang. Misalnya dia dia di Kayewagung atau di desa itu sendiri. Kan sekarang Hmm. banyak di desa-desa itu tempat-tempat yang bisa dilakukan atau di sekitar sekolah ya Ya, bisa. Jadi sangat fleksibel ya dalam pelaksanaan study tour itu. Nah, baik kalau jadi kita pertimbangannya apabila dia akan berbahaya lebih baik atau ragu-ragu lebih baik adakan saja study tour di tempat-tempat yang terdekat. baik, Pak Saya Lukman. kira itu. Pak Lukman, Ya, kalau seandainya kita langsung spesifik ya Pak ya terkait dengan kecelakaan study tour ini ya Pak ya yang di Oki terjadi kemarin para siswa SD Oku Timur ini Pak dari sisi pemerintahan dan juga sekolah menurut Bapak ya, apakah ada langkah lain yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan pada pelaksanaan study tour? Karena mengingat bahwa tadi Bapak sudah menggarisbawahi mengenai travelnya harus dipastikan aman gitu. Nah, tapi kan nggak ada yang menjamin juga Pak kalau misalnya kecelakaan ini tidak terjadi. Terkadang sudah dipastikan aman layak jalan, namun ada saja kadang-kadang kecelakaan yang kita nggak tahu Pak, namanya musibah di jalan. Nah, kalau dari Bapak sendiri, pandangan dari PGRI Sumatera Selatan untuk meminimalisir hal ini terjadi selain travelnya harus dipastikan aman, apalagi nih Pak? ya. Karena ini yang saya katakan tadi sifatnya tidak wajib, ya, akan lebih baik untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Lebih baik study tour itu ditiadakan dulu. Jadi semua bentuk study tour, terutama yang di luar kota, saya kira pemerintah daerah supaya jangan diizinkan dulu lah. Karena kita lihat ini kelihatannya banyak, bukan hanya di Oki saja, di mana-mana itu sudah terjadi study tour. Iya. Nah, saya kira itu, ya. Nah, Jadi kalau pemerintah dari daerah melarang dulu lah, jangan dulu mereka mengadakan study tour. sebenarnya kan Pak, kalau kita meruntut Pak dari beberapa waktu lalu setelah kecelakaan yang cukup viral ya, yang di Jawa itu yang menyebabkan anak-anak SMK itu yang meninggal itu Pak, sebenarnya sudah banyak Betul. himbauan dari baik dari pemerintah, maksud saya di pejabat-pejabat daerah juga ya sudah menghimbau untuk tidak dilakukan study tour. Tapi kecolongan juga nih Pak, masih banyak juga yang terjadi ini sekolah-sekolah yang bandel ini. Nah, kalau dari PGRI sendiri menganggap hal ini sebenarnya apakah memang perlu dilakukan sanksi misalnya kepada sekolah-sekolah yang masih membandel ini mengingat bahwa sudah ada larangan, Pak Lukman? Ya, jadi sebetulnya ya mereka yang mengadakan study tour di luar kota itu ada prosedurnya. Hmm. Yang pertama mereka harus ada izin dari sekolah, dari orang tua. Yang kedua mereka harus ada izin dari pemerintah setempat. Jadi dari kalau dia SD, SMP atau TK itu harus izin dari Dinas Pendidikan Kota Kabupaten. Kalau di SMA SMK harus ada izin dari eh, Kepala Dinas Provinsi. Nah, kalau mereka di daerah itu sudah dilarang mereka masih berangkat, berarti mereka melanggar dari aturan yang dilaksanakan, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Saya yakin kalau mereka minta izin dengan dinas provinsi, SMK itu tidak akan jadi berangkat karena mereka tidak ada izin, akhirnya mereka berangkat saja. Kalau Jadi dari ini pengamatan Pak yang Lukman bersama kita tim, sangat prihatin. Pak Gimana? Lukman bersama tim sudah melihat Pak untuk kasus di SD ini Pak, apakah memang ada izin Pak dari pemerintah setempat? Tadi Bapak bilang kan kalau yang namanya study tour itu pasti ada izin dulu menurut Bapak. Nah, kalau dari pengamatan PGRI Sumsel Bapak ikut mengamati nggak Pak? Apakah ada izin dari pemerintah setempat terkait dengan siswa SD yang study tour kemarin Pak? Saya tidak Tidak mengikuti. mengetahui apakah ada izin atau tidak. Eh, tapi Art- saya khawatir ini tidak ada izin, Artinya ya. kalau tidak Karena ada izin, apakah perlu ada sanksi Pak kepada sekolah-sekolah yang masih harus membandel? Sanksi harus, seperti apa ya. harusnya Pak yang diberlakukan? Ya, tergantung nanti dilihat dari kesalahan daripada sekolah itu. Jadi dinas pendidikan kota, kabupaten atau melalui dinas pendidikan ya atasannya bupati
kita harus memberikan sanksi kepada sekolah itu, harus. Nah, Baik. sanksinya ya nanti sesuai dengan hasil apa namanya klarifikasi daripada kejadian ini, ya. Baik, baik. Saya Pak kira itu. Lukman, kalau kita mengharapkan tentu ke depan tidak terjadi lagi Pak ya, namun ini kan di musim-musim momen-momen bulan-bulan ini kan banyak perpisahan sekolah dan misalnya sudah kadung terlanjur begitu Pak. Masih ada sekolah-sekolah yang sudah planning misalnya dari jauh-jauh hari bahkan sudah membayar mungkin di travel agent yang sudah kerjasama dengan mereka. Nah ini imbauan dari Bapak ini terakhir sebagai closing statement juga kepada pihak-pihak sekolah yang mungkin kadung terlanjur sudah akan melaksanakan study tour atau bahkan harusnya dihentikan saja, dibatalkan saja. Nah, seperti apa, Pak Lukman? Ya, kalau saya berpendapat ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, karena ini saya lihat sepertinya sedang naasnya, lebih baik dibatalkan saja dulu lah. Untuk tahun ini dibatalkan dulu. Demi untuk keselamatan para siswa kita. Karena kita tidak tahu perjalanan yang akan mereka lakukan itu apakah nanti berjalan dengan mulus, ya. Tapi kalau misalnya apa namanya semua yang saya katakan tadi persiapan-persiapan yang dilakukan betul-betul matang dan sudah ada izin dari dinas pendidikan, ya saya kira tidak ada masalah, ya. Nah, tidak ada masalah. Apalagi kalau sudah ada eh, dibayar dengan terapel misalnya. Nah, tinggal lagi artinya mereka harus betul-betul mempersiapkan diri. Artinya apa? Misalnya apa yang harus dibawa ya oleh para siswa, kemudian ada izin dari orang tua dan sebagainya. Nah, itu. Jadi pada prinsipnya kalau saya pribadi sebetulnya lebih baik dibatalkan saja. Tetapi Baik, karena artinya ini menyangkut materi yang sudah terlanjur dibayar dengan trapel, mungkin akan bermasalah. Tinggal lagi betul-betul dijalin komunikasi dengan dinas pendidikan dan orang tua untuk meminta izin, ya, hingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya baik Pak kira itu. Lukman Haris. Pak Lukman Haris, Sekretaris PGRI Sumatera Selatan. Terima kasih sudah bergabung dan sharing bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali, Pak. Pemirsa, usai jeda pariwara kami masih akan membahas